Kita kembali lagi di kuliah manajemen strategis dan ini adalah pertemuan kedua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis manajemen strategis. Mari kita lihat outline-nya atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Pada intinya ada 4, yaitu yang pertama urgensi manajemen strategis, apa pentingnya dan mengapa di saat-saat atau di era modern seperti ini manajemen strategi sangat diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, manfaat atau benefit dari manajemen strategis, apa yang akan didapatkan oleh perusahaan apabila menerapkan manajemen strategis dengan baik dan benar. Itu adalah poin yang kedua. Sementara poin yang ketiga adalah prinsip dasar keberlanjutan atau triple bottom line of sustainability. Oke, nanti akan dijelaskan mengapa kata kunci keberlanjutan ini sangat penting di manajemen strategis. Kemudian yang keempat adalah aspek-aspek manajemen strategis, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen strategis, terutama juga nanti akan saya sampaikan juga hal yang berkaitan dengan perkembangan dan mazhab-mazhab dalam manajemen strategis secara khusus. Kalau di pertemuan pertama manajemen mazhab manajemen secara umum, di pertemuan kali ini adalah mazhab manajemen strategis, pendekatan-pendekatan apa yang populer yang sering dipakai ketika merumuskan manajemen strategis. Oke, kurang lebih itu yang akan disampaikan ya. Mari kita lihat yang pertama, mengapa penting. Oke, perusahaan di era modern sekarang semakin berkembang. Yang dimaksud dengan semakin berkembang adalah cakupannya atau skupnya. Nah, zaman dahulu perusahaan jarang yang memiliki jumlah karyawan di atas 1000. Nah, sekarang di era modern sekarang ini karena perkembangan teknologi, kemudian perkembangan ilmu manajemen itu sendiri dan perkembangan ekonomi, adalah hal biasa perusahaan memiliki karyawan lebih dari 1000-an, ada yang puluhan ribu bahkan. Kemudian dari segi barang atau jasa yang dibuat atau disediakan itu semakin rumit. Dahulu mungkin di era sebelum abad 20, barang-barangnya barang-barang sederhana. Produk yang paling rumit mungkin hanya sepeda motor atau bahkan sepeda biasa. Sekarang barang-barang yang dibuat oleh perusahaan semakin lebih rumit lagi dari zaman dahulu. Ada chip komputer, ada notebook, laptop, dan di sektor keuangan ada jasa perbankan yang melayani jutaan orang. Dan jasanya disediakan secara real time 24 jam menggunakan teknologi internet dan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu membuat resiko kesalahan semakin tinggi. Resiko kesalahan semakin tinggi artinya ketika terjadi kesalahan bisa merugikan secara finansial dan kerugiannya sangat besar. Itu yang bisa terjadi di era sekarang. Maka manajemen strategis menjadi penting. Yang kedua, tadi sudah disebutkan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi lebih merugikan secara finansial. Kalaupun tidak merugikan secara finansial, bisa juga merugikan secara misalkan secara pasar. Ya, secara pasar bisa merugikan, misalkan turunnya nasabah, turunnya omset penjualan, dan seterusnya. Kemudian Menstra menjadi penting juga karena pada era global seperti sekarang ini, krisis ekonomi, krisis yang multidimensi dan sistemik itu mungkin terjadi, dan apa yang terjadi di luar negeri bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan perlu dilakukan pencegahan agar apa yang terjadi di luar sana tidak merugikan perusahaan-perusahaan di dalam negeri secara finansial dan secara pasar.
Oke, tadi ada 3 prinsip dasar keberlanjutan. Jadi pada dasarnya sebuah perusahaan punya kepentingan atas 3 hal. Ya, punya kepentingan atas 3 hal ini. Ya. Mungkin kita sering menganggap bahwa kepentingan yang pertama adalah kepentingan finansial, seperti di nomor 1, bahwa tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab finansial, yaitu memastikan perusahaan itu laba. Ya, tanggung jawab finansial memastikan perusahaan itu laba. Tetapi ternyata ada tanggung jawab yang lain, yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kepada lingkungan. Jadi social responsibility sama environmental responsibility. Ketiga-tiganya harus berjalan seimbang. Ketiga-tiganya harus merupakan fokus dari sebuah perusahaan. Walaupun konsep ini tidak sempurna, dalam arti ada yang mengkritik. Ya, salah satu kritikannya adalah bahwa dua konsep yang lain, yaitu konsep nomor 2 dan 3, hanyalah turunan dari konsep yang pertama. Jadi tujuan perusahaan yang utama dan satu-satunya sebenarnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari laba. Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kepada lingkungan dilakukan dalam rangka menghasilkan laba. Itu kritiknya terhadap prinsip dasar keberlanjutan ini. Akan tetapi kita harus melihat secara lebih luas. Memang kepentingan finansial itu nomor 1, tetapi pada saat yang sama kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, terutama kita yang berada di dunia timur, di Asia, di Indonesia, faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor sosial budaya merupakan faktor yang masih sangat mempengaruhi. Sehingga meskipun secara rasional laba itu penting, kita tidak bisa menutup mata terhadap tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Kemudian seperti apakah manfaat manajemen strategis? Yang pertama adalah kejelasan dan rasa memiliki yang lebih tinggi atas visi perusahaan. Kita tahu setiap perusahaan punya visi, kampus kita juga punya visi, dan kita sebagai individu juga pasti punya visi. Kita pengen bekerja di bank, kita pengen kaya, ya. Saya pengen punya rumah 2 lantai dan mobil 3. Nah, itu kan visi, misi, dan keinginan yang kita usahakan bisa tercapai. Nah, pada konteks perusahaan, visi ini kemungkinan, visi ini tidak boleh hanya menjadi tulisan. Visi ini harus dirasakan semuanya, dari pegawai paling bawah, misalnya cleaning service, sampai manajer. Itu harus memiliki rasa yang sama, semangat yang sama untuk mewujudkan visi perusahaan. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan memahami manajemen strategis. Oke. Kalau kita masih melihat ada di luar sana, misalkan ada karyawan yang masih menjelek-jelekan perusahaannya, masih menjelek-jelekan kantornya, dan menyesal bekerja di situ, berarti fungsi manajemen strategis belum jalan. Dia masih belum bisa memiliki penghargaan dan rasa empati terhadap visi dan misi perusahaannya. Yang kedua, manfaat manajemen strategis adalah menumbuhkan pemahaman bersama mengenai apa yang penting bagi perusahaan. Oke, jadi perusahaan tentu ingin laba, tetapi perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawannya bekerja demi laba. Perusahaan juga mengharapkan karyawannya misalkan disiplin, tepat waktu, menghargai karyawan lainnya, menghargai nasabah, menghargai pelanggan, dan komitmen terhadap kualitas barang. Perusahaan pasti ingin memastikan karyawannya melakukan itu. Dan ini juga tidak bisa dilakukan ketika perusahaan tidak menerapkan manajemen strategis dengan baik. Oke, maka ini menjadi penting. Kita sering melihat di TV atau di media cetak bagaimana
masyarakat sering mengirimkan opininya ke media massa, mengkritik misalkan pelayanan perusahaan tertentu, pelayanan PT tertentu, dan ini merupakan aib bagi perusahaan. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini meskipun tidak ada hubungannya secara langsung dengan laba, tapi bisa menurunkan laba karena bisa menjauhkan pelanggan, menjauhkan supplier, dan memperburuk nama baik perusahaan. Yang ketiga, manfaat manajemen strategis adalah pemahaman bersama yang lebih baik atas lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi ada rasa penghormatan seluruh insan perusahaan atau seluruh individu di dalam perusahaan itu terhadap lingkungannya. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Aspek-aspek strategi manajerial atau aspek-aspek manajemen strategis. Ada 8. Maksudnya seperti apa? Bahwa manajemen strategis itu mencakup hal-hal berikut ini. Jadi 8 aspek ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita ingin melihat manajemen strategis dari sebuah perusahaan, kita tidak bisa hanya melihat fisiknya saja. Kita tidak bisa hanya melihat visinya saja. Kita juga tidak bisa hanya melihat rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya saja, tapi keseluruhan dari ini. Ya. Dari aspek visi kita bisa melihat bagaimana manajemen strategis dari sebuah perusahaan. Meskipun bukan satu-satunya aspek, tapi pernyataan visi ini harus ada di sebuah perusahaan yang ingin memiliki manajemen strategis yang baik. Yang kedua adalah manajemen strategis adalah sebuah rencana tingkat tinggi, high level plan. Jadi kalau visi, tujuan, dan cita-cita itu mungkin sebuah tulisan atau slogan, nah rencana tingkat tinggi adalah rencana yang diimplementasikan, ya. Atau dengan kata lain, rencana tingkat tinggi adalah visi, tujuan, dan cita-cita yang dipraktekkan. Ibaratnya visi dan misi itu adalah kata-kata, maka rencana tingkat tinggi adalah prakteknya. Oke, kita pasti tahu bahwa seseorang yang berdedikasi dan bertanggung jawab pasti kata dan perbuatannya sama. Nah, mirip seperti ini. Jadi visi dan misi, tujuan, dan cita-cita itu harus seimbang, selaras dengan praktek. Yang ketiga, manajemen strategis bisa dilihat dari strateginya dalam memenangkan kompetisi. Jadi kita bisa melihat manajemen strategis sebagai alat untuk memenangkan kompetisi. Oke. Jadi kita bisa melihat itu. Ini kemarin sempat ditanyakan juga di Google Form. Jadi salah satu aspek dari manajemen strategis adalah dalam rangka memenangkan kompetisi. Yang keempat, manajemen strategis itu adalah bagian dari kepemimpinan, bagian dari leadership. Jadi tanpa leadership yang baik, manajemen strategis tidak akan jalan. Jadi aspek kepemimpinan merupakan aspek penting dari manajemen strategis. Aspek yang kelima adalah strategi sebagai usaha positioning di masa depan. Oke, jadi strategi manajerial atau manajemen strategis bisa kita lihat sebagai bagaimana cara perusahaan menempatkan dirinya di masa depan. Kalau perusahaan tidak ingin menang, tidak ingin menjadi perusahaan yang dominan, tidak ingin menjadi perusahaan yang diakui oleh orang banyak, ya berarti ada masalah dengan manajemen strategisnya. Berarti dia belum menerapkan manajemen strategis yang baik. Ketika dia
ogah-ogahan gitu, menentukan posisinya di masa depan, tidak ingin leading, maka ini adalah perusahaan yang kemungkinan besar tidak akan maju. Yang keenam, manajemen strategis merupakan instrumen untuk membangun kapasitas SDM. Jadi kalau ada manajemen yang tidak berusaha meningkatkan kapasitas individunya, itu adalah manajemen strategis yang salah, yang belum sempurna. Yang ketujuh, yaitu manajemen strategis sebagai alat memanfaatkan peluang, strength meets opportunity. Jadi manajemen strategis harus bisa melihat peluang dan memanfaatkannya. Yang kedelapan, strategi sebagai efek positif atas pemahaman dan keterlibatan yang mendalam. Maksudnya seperti apa? Individu di dalam perusahaan harus paham dan terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan dan proses mencapai visi dan misi perusahaan. Oke. Jadi manajemen strategis tidak akan muncul apabila individu yang ada di dalamnya tidak paham dan tidak terlibat. Dan ini adalah syarat dasar. Efek positif itu akan muncul dengan sendirinya ketika semua aspek, semua pihak yang ada di dalam perusahaan paham dan terlibat. Oke. Nah, ini salah satu yang penting, yaitu bagaimana perkembangan manajemen strategis dari era zaman dahulu, ya, dari era sebelum abad 19, dari era abad ke-19 sampai abad ke-20 sekarang. Jadi konsep manajemen strategis dia tidak muncul langsung sempurna seperti yang ada sekarang. Sekarang mungkin banyak buku-buku manajemen strategis tahun 1920-an, 1930-an, buku-buku seperti itu belum ada. Ya. Mengapa? Bukan karena konsepnya belum ada, tapi konsepnya masih dalam masa pengembangan, ya. Ibarat manusia, konsep manajemen strategis masih balita atau bayi mungkin, ya. Oke. Jadi konsep manajemen strategis sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, ya. Sudah ada dari zaman dahulu. Kemarin dijelaskan bagaimana strategis itu dari kata strato dan gain, ya. Jadi berasal dari tradisi peperangan di mana seorang jenderal harus merumuskan strategi. Maka ketika orang berusaha, ketika orang berbisnis, dan dari zaman dulu orang sudah mulai berbisnis, ya. Jadi dari zaman dahulu orang sudah berusaha merumuskan strategi, berusaha mengolah sedemikian rupa bisnisnya agar untung. Dan manajemen strategis versi awal mungkin sudah ada, sudah mereka terapkan, tapi belum sempurna. Dan seiring berjalannya waktu, para ahli, para ilmuwan mulai bisa memahami dan mulai bisa melihat bagaimana manajemen strategis itu berkembang dari konsep awal yang abstrak yang orang belum bisa merumuskan menjadi konsep sempurna yang sekarang bisa dirumuskan, bisa dibukukan dan dijadikan ilmu yang diajarkan secara turun-temurun, ya, yang bisa diturunkan ke yang lain dari dosen ke mahasiswanya atau dari atasan ke bawahannya. Oke, jadi ini yang paling penting dari kuliah kali ini, dari sesi ini. Nah, bagaimana perkembangan manajemen strategis? Yang pertama adalah dahulu manajemen strategis merupakan usaha merencanakan keuangan, ya. Jadi basic financial planning. Jadi manajemen strategis itu ya merencanakan keuangan, membuat RAB.
Jadi ketika kalian membuka bisnis kemudian merencanakan modalnya berapa dan nanti berharap untungnya berapa, yaitu sudah merupakan aktivitas manajemen strategis. Tapi dia hanya layer awal, level pertama saja. Jadi level pertama dari manajemen strategis adalah perencanaan keuangan, basic financial planning. Yang kedua, dia agak meningkat lebih tinggi lagi, yaitu perencanaan berbasis, ya, berbasis bukan berbasir, berbasis peramalan, forecast based planning, ya. Jadi perencanaan berbasis peramalan. Artinya apa? Kita tidak sekedar mencari untung, tapi kita berusaha mengantisipasi, ya, mengantisipasi. Oke, jadi kita mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Oke, kalau kita aplikasikan di bisnis, kalau kalian membuka bisnis, oke, layer pertama merencanakan dan menentukan, memplanning dari sisi keuangan. Nah, layer kedua adalah mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Nah, itu aspek keduanya. Ya, kalau aspek pertama kita tidak melihat keluar, ya, kita tidak melihat ke eksternal, kita hanya melihat ke kepada apa yang kita miliki, uang kita berapa, modal kita berapa, dan mengharapkan laba berapa. Tapi kalau yang kedua, kita merencanakan dan mengantisipasi. Oke, kita merencanakan dan mengantisipasi. Misalkan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan naiknya harga bahan baku, atau munculnya saingan, atau berubahnya tren, dan lain-lain, termasuk juga berubahnya selera pasar. Itu juga kita antisipasi. Nah, pada layer kedua ini itu yang dilakukan, ya. Pada layer kedua ini lebih rumit atau lebih naik lagi levelnya daripada level pertama. Yang ketiga, ini juga lebih naik lagi levelnya, yaitu perencanaan dan pengembangan berorientasi eksternal, externally oriented strategic planning. Oke, jadi kalau kita punya bisnis, kita merencanakan labanya berapa, kemudian kita merencanakan, kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik kemungkinan positif maupun kemungkinan negatif. Yang ketiga, kita berusaha untuk mengembangkan. Kalau kita buka laundry misalkan, maka kita berusaha untuk membuka cabang lain. Kita berusaha untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, itu adalah level ketiga. Nah, level keempat ini yang dinamakan manajemen strategis. Inilah yang kita bahas. Oke, ini bocoran mengenai bagaimana perkembangan manajemen strategis. Pada level keempat ini belum akan saya jelaskan secara panjang lebar. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dijelaskan mengenai hal ini. Kita lanjut dulu. Oke, manajemen strategis menurut Whittington ini ada 4 pendekatan atau ada 4 mazhab. Ada klasik, pendekatan klasik, pendekatan proses, pendekatan evolusionis, ya, dari kata evolusi, dan pendekatan sistemik. Mohon maaf kalau terdengar suara hujan. Oke, mari kita lihat secara lengkap keempat pendekatan ini. Oke, di kolom pertama ada karakteristiknya dari perumusan strateginya, dari perumusan goal atau tujuannya, kemudian gaya atau strategi manajemennya. Kemudian yang keempat adalah keterpengaruhannya atau
inspirasinya dari mana pendekatan-pendekatan ini. Kemudian di karakteristik yang kelima, yang terakhir adalah era di mana pendekatan ini mulai berkembang dan populer ya. Itu dari segi karakteristiknya di kolom pertama. Di kolom-kolom selanjutnya kita lihat 4 pendekatan tersebut, yaitu klasik, proses, evolusionis, dan sistemik. Kita lihat perumusan strateginya dulu. Ada 3 jenis ya, ada yang deterministik dan emergent. Apa yang dimaksud dengan deterministik? Deterministik itu mekanis ya, deterministik itu mekanis. Jadi sesuatu yang sudah ada rumusnya, sesuatu yang sudah ada pola atau patternnya, maka kita sebut deterministik. Oke, seperti kita menilai sesuatu ya, atau kita misalkan saya menilai hasil UTS atau UAS ya, mengoreksi pekerjaan mahasiswa setelah mengikuti UTS atau UAS. Itu polanya adalah deterministik. Mengapa? Ya karena sudah ada rumusnya. Misalkan soalnya 10, salah 2 berarti dapat 8, salah 3 dapat 7, dan seterusnya dan seterusnya. Itu deterministik. Jadi sesuatu yang sudah ada rumusnya, polanya, urutannya, atau logikanya. Oke, itu deterministik. Nah, ini dipakai oleh 2 pendekatan, yaitu klasik dan proses. Jadi strategi itu seperti kita membuat rancangan anggaran ya, kita membuat anggaran keuangan. Itu polanya deterministik. Modal berapa, penjualan berapa, selisih dari biaya dan pendapatan berapa. Nah, itulah pendekatan deterministik. Kemudian emergence ya. Oke, ini dipakai oleh 2 pendekatan, yaitu evolusionis dan sistemik. Emergent itu tidak seperti deterministik yang linear, yang terpola gitu, yang sudah ada rumusnya dan formalistik. Menurut emergent, 1 tambah 1 itu tidak selalu 2. 1 tambah 1 bisa jadi 2, 3, 5, atau bahkan 1 tambah 1 menjadi 11. Itulah pola emergent. Maksudnya seperti apa? Seperti di kawanan burung ya. Di kawanan burung yang terbang menggunakan pola atau barisan yang berbentuk seperti anak panah ya. Jadi yang paling cepat di depan, terus kemudian 2 di belakang, di belakangnya lagi ada 3, di belakangnya lagi ada 4, dan seterusnya. Jadi seperti piramida, ujungnya 1, terus kemudian di belakang diikuti burung-burung yang lebih lemah. Karena yang di depan ini paling kuat, maka dia membuka jalan dan membuka hambatan angin. Oke, dia yang membuka hambatan angin untuk belakangnya yang lebih lemah atau lebih lambat ketika terbang. Nah, kemudian ketika yang paling depan ini lelah, maka dia akan mundur ke belakang, digantikan yang lainnya yang sudah lebih segar dan lebih kuat, dan begitu seterusnya, sehingga kawanan burung ini bisa menempuh perjalanan yang lebih jauh daripada jika dilakukan sendirian oleh masing-masing burung. Nah, ini yang dimaksud emergent. Jadi menurut asumsi emergent, visi misi perusahaan itu bisa terlaksana apabila semuanya bekerja secara bersama-sama, dan hasilnya itu tidak akan menjadi hasilnya bisa lebih besar, bahkan berpuluh-puluh kali lipat apabila dilakukan daripada bila dilakukan oleh individu-individu di dalam perusahaan itu sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud dengan emergent. Oke. Kita lanjut ke goal dan tujuan. Pendekatannya atau polanya untuk mencapai tujuan ini ada 3. Nah, ada 2 ada 2
cara, yaitu yang menggunakan perumusan tujuan secara tunggal dan plural. Oke, pendekatan klasik tujuannya itu tunggal, tujuannya satu ya. Jadi zaman dahulu tujuan dari sebuah perusahaan ya satu, mencari laba, gitu kan? Itu satu, sudah itu saja. Atau mengembangkan cabangnya dalam 1 tahun bertambah 10, sudah. Nah, itu pendekatan perumusan tujuan secara tunggal. Tapi kalau perumusan goal atau tujuan secara plural, maka sebuah perusahaan menentukan tujuannya lebih dari satu. Lebih dari satu, tidak hanya laba saja, tapi dia punya tujuan-tujuan yang lain. Nah, inilah yang dimaksud tunggal dan plural. Pendekatan klasik tujuannya tunggal, pendekatan proses dia plural, tujuannya. Evolusionis tunggal, kemudian pendekatan sistemik tujuannya plural. Sekarang gaya atau strategi manajemennya. Klasik, gaya atau strategi manajemennya formal, ya kita tahu formal itu seperti apa. Kaku, formalistik seperti di lembaga-lembaga pemerintahan lah ya, kita sudah tahu. Sedangkan proses, dia itu lebih merakyat, gaya manajemennya lebih merakyat, lebih memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahannya, dan strateginya diaplikasikan tidak melalui perintah. Nah, kalau formal kan melalui perintah, ada surat edaran, spanduk, slogan dan lain-lain. Tetapi kalau proses, dia lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat pembiasaan, pelatihan, persuasi, dan seterusnya. Pendekatan evolusionis, gaya strateginya, perumusan strateginya dilakukan secara efisien. Apa yang dimaksud secara efisien? Dia hanya diberikan atau dipraktikkan, ya, strateginya itu hanya diaplikasikan di bagian-bagian yang perlu saja. Jadi efisien secara waktu dan biaya. Apabila di dalam perusahaan ada banyak departemen, ada 5 departemen misalkan, maka pendekatan evolusionis hanya mengaplikasikan strateginya ini di departemen-departemen yang memang memerlukannya saja. Ya, itu evolusionis. Jadi departemen yang tidak perlu untuk diperbaiki, tidak terlibat dalam perumusan strategi, tidak dilibatkan. Oke, jadi eklektik ya, pilih-pilih. Itu evolusionis. Pendekatan sistemik seperti apa? Gaya strateginya atau perumusan strateginya adalah tempelan atau embedded. Jadi dia tempelan itu selalu berubah ya. Tempelan itu kan selalu berubah. Dia dinamis. Tempelan itu selalu berubah, dinamis. Setiap saat dia mengalami evaluasi, perumusan kembali, dan diterapkan. Setelah diterapkan, dilihat hasilnya, evaluasi, dirumuskan kembali, dan begitu seterusnya. Kemudian dari segi keterpengaruhan, sudah cukup jelas. Pendekatan klasik terpengaruh dari ilmu ekonomi dan militer ya. Dengan garis bawah di sini adalah terinspirasi dari dunia militer, yang kita sudah tahu dunia militer itu formal, kaku, terstruktur. Inspirasinya dari situ. Pendekatan proses berasal dari ilmu psikologi ya. Kita tahu ilmu psikologi itu memperhatikan emosi, sifat, dan karakter manusia. Kemudian pendekatan evolusionis terinspirasi dari ilmu ekonomi dan biologi, terutama biologi ini dari konsep evolusi yang dipopulerkan oleh Darwin ya. Oke. Ini evolusionis. Kemudian keterpengaruhan sistemik adalah dari pendekatan sistemik adalah dari ilmu sosiologi.
ilmu sosiologi yang memperhatikan kebudayaan, tren masyarakat, tren modernitas. Seperti kita tahu, tren modernitas di masyarakat itu pasti berkembang dan terus berubah. Oke, itu dari keterpengaruhannya, dari inspirasinya. Kemudian dari eranya, bisa dilihat sendiri, klasik di tahun 1960-an, proses di 1970-an, evolusionis di tahun 1980-an, dan sistemik di 1990-an sampai sekarang. Oke, di akhir di sini silahkan didiskusikan seperti apa. Kemudian kirimkan jawabannya melalui link nanti, melalui link Google Form yang akan dikirim, yaitu diskusikan hal ini. Strategi yang baik dihasilkan oleh pemikiran murni seorang pemimpin saja atau ide bersama yang terus diperbaiki sambil jalan. Jelaskan alasannya. Oke. Ini yang terakhir. Dalam manajemen strategi ada dua mazhab. Ya, ada mazhab preskriptif dan mazhab deskriptif. Yang pertama preskriptif ya, preskripsi. Preskriptif itu biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia saran atau rujukan gitu ya. Di preskriptif itu manajemen strategis yang lebih fokus pada menyarankan, mengusulkan, mengarahkan gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang deskriptif yang di bawahnya, dia hanya menggambarkan, menjelaskan, dan mengilustrasikan suatu strategi. Jadi kalau masa preskriptif, praktek dari manajemen strategisnya itu lebih persuasif ya. Ada dorongan-dorongan di situ, ada dorongan-dorongan, ada persuasi-persuasi, ada usaha-usaha untuk membujuk, ya, menyuruh, dan seterusnya. Nah, masa preskriptif ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama desain. Di sini pendekatan desain menekankan pada tanggung jawab pimpinan dalam merumuskan strategi, proses perumusan dan sosialisasi, dan harus dibuat sesederhana mungkin. Jadi pendekatan desain, peran pimpinan penting, dan harus ada roadmap-nya ya. Jadi pada pola manajemen strategi seperti ini, pimpinan harus kuat dan dia harus bisa merumuskan roadmap yang jelas untuk bawahan-bawahannya sehingga strategi yang dibuat mudah untuk dijalani. Jadi ada desainnya, ada target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang rasional, yang reasonable, bisa dilakukan dan dilaksanakan. Kemudian masa preskriptif ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan planning. Di sini pendekatan planning bersifat formal. Strategi dianggap sebagai rumusan logis, linier, atau berurutan. Jadi seperti mazhab klasik ya. Jadi seperti mazhab klasik, dia strategi itu formal, rumusannya logis, linier, kaku gitu ya. Jadi pendekatan planning ini sama ya. Pendekatan planning ini sama atau sesuai, sebangun dengan tadi pendekatan klasik atau mazhab klasik. Kemudian bisa juga dilakukan melalui pendekatan positioning, yaitu perumusan strategi melalui proses analisis data. Oke. Tapi ada syaratnya, yaitu perusahaan tersebut harus memiliki manajemen yang aktif dan ada di perusahaan yang besar. Jadi maksudnya positioning adalah bahwa strategi itu harus berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi seperti mahasiswa yang membuat skripsi, membuat penelitian, ada yang menyebar kuesioner, dan semakin banyak orang yang mengisi kuesioner, maka datanya semakin reliable dan semakin valid karena berbasis
sampel yang jumlahnya besar. Nah, positioning pun seperti itu. Jadi perusahaan sebelum merumuskan strateginya, dia bikin survei dulu, meneliti karyawannya, meneliti produknya, meneliti suppliernya, meneliti pelanggannya, dengan harapan dari data-data yang dikumpulkan tadi kemudian dianalisis secara statistik melalui penelitian yang kuantitatif, lahirlah strategi yang jelas dan ilmiah. Jadi itu pendekatan positioning. Oke. Kemudian yang terakhir yang deskriptif, dia menggambarkan, menjelaskan dan mengilustrasikan. Jadi strategi fokusnya adalah memberi gambaran saja, memberi gambaran, memberikan ilustrasi bagaimana manajemen ingin perusahaannya seperti apa di 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau ada pimpinan, manajer, atau manajemen yang ketika dia rapat atau menjelaskan strategi perusahaannya dengan ilustrasi, dengan menggambarkan, dengan menjelaskan, tapi tidak terlalu fokus dengan kata-kata yang menyuruh atau mengancam, maka dia menggunakan pola atau menggunakan mazhab deskriptif. Itu saja yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini. Silahkan bisa ditonton lagi apabila masih kurang jelas, dan bisa ditambah dengan membaca dan mencari referensi-referensi lain yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.